Berita Sumsel 24 jam hari ini. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo menyalurkan bantuan kepada warga yang sedang menjalani isolasi mandiri. Penyerahan bantuan ini untuk memberikan semangat kepada warga agar tetap sehat selama menjalani isolasi. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo mendatangi rumah warga yang sedang menjalani isolasi mandiri di Kecamatan Ilir Barat 2. Kedatangan Harnojoyo untuk memberikan bantuan paket sembako kepada keluarga yang sedang terkonfirmasi COVID-19 dengan harapan dapat menjadi suatu motivasi dan semangat guna menjalani hari-hari selama isolasi mandiri. Wali Kota Palembang 2 periode itu juga menghimbau kepada masyarakat lainnya, khususnya kepada para tetangga sekitar untuk dapat saling memotivasi kepada warga lainnya yang menjalani isolasi mandiri. Diketahui selain mengunjungi keluarga yang tinggal di Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang, orang nomor 1 di Kota Palembang itu juga melanjutkan pemberian bantuan di lokasi lainnya, yaitu kepada warga Kecamatan Gandus Palembang. Ini salah satu warga di Kecamatan Ilir Barat 2, Kelurahan 30 Ilir ini yang terdampak isolasi mandiri. Ini kebenaran adalah satpam rumah sakit Siti Fatimah. Tapi setelah kita lihat, alhamdulillah kondisi fisiknya beliau bisa tegar. Mudah-mudahan ini salah satu untuk cepat pulih dari corona itu adalah semangat ada di meningkatkan imun. Ini kedatangan kita ke sini ya, memberikan sedikit bantuan supaya ini tadi untuk supaya tetap semangat ya. Dengan kita berikan bantuan untuk bekal hari-harinya bisa di. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Pemirsa, Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir yang identik dengan pendalaman ilmu agama dalam pendidikan santri dan santriwati kini melakukan terobosan lainnya dengan berusaha memajukan sektor pertanian. Untuk tahap awal, 10 hektar lahan ponpes dimanfaatkan untuk menanam padi dengan menggunakan bibit dan pupuk unggulan. Berbekal tekad menyejahterakan rakyat melalui gerakan kedaulatan dan swasembada pangan, Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah berupaya untuk memajukan sektor pertanian sawah di lahan milik ponpes. Saat ini di atas 10 hektar lahan dan 60 hektar miliknya, ponpes ini menanam padi dengan menggunakan bibit dan pupuk unggulan. Menurut pimpinan Ponpes Al-Ittifaqiyah, Kiai Mudrik Kori, kata Mudrik, lahan 10 hektar yang ditanami padi tersebut merupakan langkah awal yang dilakukan pihaknya. Dia berharap ke depan apa yang pihaknya lakukan dapat berkembang pesat. Dijelaskan Mudrik Kori, lahan tersebut ditanami bibit dan pupuk unggulan yang diberikan langsung oleh Presiden Tani Indonesia Rabu kemarin. Dia berharap hasil panennya bisa mencapai 2 kali lipat dari biasanya 1 hektar menghasilkan 4 ton padi, maka dengan bibit dan pupuk unggulan panen dapat mencapai 8 ton padi per hektar. Lebih jauh katanya, pertanian sawah ini akan diintegrasikan dengan peternakan ikan dan domba. Sebelumnya mereka sudah mengupayakan peternakan sapi. Selanjutnya akan ada 1000 ekor domba untuk tahap awal dan puluhan ribu bibit ikan air tawar. Pertanian dan peternakan yang terintegrasi ini selain sebagai upaya ketahanan pangan, juga akan menjadi ekowisata di Ponpes Al-Ittifaqiyah. Mudrik optimis para santri dan juga masyarakat umum akan mendapatkan manfaat besar dari sistem ekowisata ini. Tren 45 dengan punya masyarakat, dan kita sambut kehadiran Presiden Tani Indonesia Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Tatang Zainuddin Al-Hajj, dan juga kita sambut kehadiran daripada Ketua Umum Koperasi Multidaya Nusantara 3 Bapak Busrobi beserta istri dan rombongan semuanya untuk hadir di sini dalam rangka untuk mensejahterakan rakyat.
Sementara Presiden TANI Indonesia Maijen Tatang Zainuddin yang datang langsung ke Ponpes Al-Ittifaqiyah Indralaya menyatakan dukungan program ketahanan pangan dan ekowisata ini. Dukungan yang diberikan Tatang berupa penyerahan bibit dan pupuk padi berkualitas. Karena mungkin sudah mendengar bahwa saya sudah melakukan satu kegiatan-kegiatan ya, untuk membantu masyarakat khususnya yang selama ini dan saya diundang dan diminta untuk membantu ya, di pondok pesantren khususnya dalam bidang pertanian. Ya, di bidang pertanian ini kami datang kemari khusus dan langsung kami action dengan penanaman perdana yang barusan sudah kita semua lakukan, para pejabat-pejabat lakukan ya, nanti dalam waktu dekat mungkin mulai besok itu sudah kita lakukan penanaman dalam 10 hektar dulu dari 45 hektar ya. Reporter dan juru kamera Wijan Palpres.com. Anggota Satres Narkoba Polrestabes Palembang berhasil membongkar bisnis gelap peredaran narkoba di Lorong Manggar Ilir Timur 2 Palembang. Dalam hasil ungkap kasus jaringan narkoba ini, anggota berhasil mengamankan pengedar narkoba dengan barang bukti puluhan paket sabu. Radi warga Lorong Manggar 1 ini terus diinterogasi anggota Satres Narkoba Polrestabes Palembang untuk menunjukkan tempat disimpannya narkoba di dalam rumahnya. Meski Radi tidak banyak bicara, satu persatu sabu yang dikemas ke dalam plastik kecil berhasil ditemukan anggota. Dari hasil penggeledahan di dalam rumahnya, anggota menemukan 23 paket sabu dengan berat 12,6 gram. Selain itu, anggota juga menemukan satu butir pil merek Hello Kitty warna hijau yang diduga ekstasi, 2 bal plastik klip bening, sekop, dompet, buku catatan yang saat itu disimpan di bawah lantai rumahnya. Dengan barang bukti tersebut, Radi langsung digiring ke Polrestabes Palembang. Kasat Narkoba Polrestabes Palembang AKBP Andi Supriyadi mengatakan, penangkapan terhadap pelaku berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan ada peredaran narkoba di sekitar tempat tinggal pelaku. Dari informasi itulah anggota melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan pelaku di rumahnya. Jadi yang bersangkutan ini memang kita mendapat informasi dari masyarakat ya, bahwasanya ada pengedar di Lorong Manggar, dan setelah kita lakukan penggeledahan di rumahnya beberapa lama kita dapatkan rupanya sabu ini disimpan di bawah lantai rumahnya. Lantai rumahnya ini dari papan, jadi kita sudah agak membongkar papan, kemudian juga baju yang dipakai untuk transaksi waktu itu juga kita amankan. Reporter dan juru kamera Kurniawan Palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Diduga tidak mengantongi surat menyurat kesehatan, Rabu lalu sopir sebuah truk ekspedisi nekat menerobos barisan petugas yang sedang melakukan penyekatan pintu tol Keramasan Kecamatan Pemulutan dalam rangka pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro level 4. Akhirnya truk itu berhasil dihentikan oleh PJR Bekahuni, Polda Lampung, dan sang sopir mendapatkan pembinaan. Aksi nekat sopir truk ekspedisi ini membuat petugas yang sedang melakukan penyekatan di pintu tol Keramasan Kecamatan Pemulutan Ogan Ilir Rabu kemarin dibuat kaget. Bagaimana tidak, bukannya putar balik karena tidak membawa surat-surat kelengkapan kesehatan, tapi sang sopir malah tancap gas. Hal itu viral setelah videonya tersiar di media sosial. Dalam video yang berdurasi lebih kurang 49 detik itu, terlihat petugas gabungan menyetop kendaraan tersebut dan menanyakan kelengkapan surat menyurat kesehatan kepada sopir. Karena tidak ada, petugas meminta truk tersebut menepi. Bukan menepi, dalam video lanjutan yang berdurasi 28 detik, truk tersebut malah nekat tancap gas hingga masuk tol ke arah Lampung. Petugas pun tak membiarkan begitu saja truk itu lolos. Pihak Polres Ogan Ilir pun mengontak petugas penyekatan di Lampung yang akhirnya bisa menghentikan laju truk tersebut di Bakauni, Lampung. Sopir tersebut akhirnya terpaksa menepi di pos penyekatan Bakauni, Lampung saat dihentikan oleh PJR Polda Lampung.
Menurut Kapolres Ogan Ilir AKBP Yusantio Sandi SH, saat sopir truk ekspedisi diperiksa oleh PJR Polda Lampung, tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan. Selanjutnya sopir tersebut diberikan pembinaan oleh Satuan PJR Polda Lampung dan diarahkan untuk melakukan swab antigen. Setelah itu, sopir tersebut dipersilakan untuk melanjutkan perjalanannya. Saya Henry, pengemudi truk DK8038 MPO membawa wortel dari Medan tujuan Surabaya. Tadi saya tidak sengaja menerobos bapak petugas yang sedang bertugas karena saya tidak memiliki surat keterangan rapid test, dan karena perbuatan saya yang menerobos bapak yang sedang bekerja, sedang bertugas, saya mohon maaf sebesar-besarnya dari hati saya yang paling dalam. Reporter dan juru kamera Wijan Palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan tetap menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.